Seiring bergantinya waktu, teknologi telah berkembang pesat. Kenyataan kita sekarang ini seperti masih menjadi mimpi di masa lalu. Nah, tentu kita penasaran, seperti apa 30 tahun ke depan, bagaimana kehidupan yang akan terjadi di tahun 2050? Tentu akan banyak kemajuan teknologi yang akan diraih manusia, di antaranya adalah nanoteknologi. Jika dilihat perkembangan nanoteknologi, selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah membuat perkembangan menarik dan menemukan banyak aplikasi inovatif nanoteknologi saat ini. Nanoteknologi memiliki potensi untuk mengubah kehidupan. Seperti yang kita ketahui para ahli di bidangnya, percaya bahwa nanobots di masa depan akan dipasang nanoteknologi. Otak kita untuk menghubungkan kita ke dunia maya dengan lebih mudah dan cepat dengan penggunaan teknologi antarmuka komputer otak. Pikiran dan komputer akan membuat manusia menjadi makhluk yang sangat kuat, dengan akses terhadap informasi tanpa akhir dan solusi terhadap masalah yang tidak dapat dilakukan oleh pikiran biasa untuk menyelesaikan sesuatu. Jika nanoteknologi mencapai tahap itu, mungkin tidak diperlukan lagi gadget seperti ponsel dan kalkulator. Hal ini sangat menarik bagi pelajar di masa depan, karena matematika tidak akan menjadi mata pelajaran yang tidak menyenangkan lagi. Teknologi cetak 3 dimensi. Kemajuan teknologi berikutnya di masa depan adalah munculnya teknologi pencetakan 3 dimensi. Teknologi pencetakan 3 dimensi sudah maju, namun kita akan menyaksikan kemajuan lagi yang lebih pesat di tahun 2050. Teknologi ini juga akan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang yang menginginkan printer 3 dimensi, sehingga kemungkinan untuk mencetak sesuatu tidak terbatas. Jika printer 3 dimensi telah berkembang pesat, maka setiap orang bisa mencetak furnitur atau barang lainnya secara mandiri. Bahkan pengembangan printer 3 dimensi bisa mencetak makanan, sehingga akan menjadi akhir dari kelaparan dunia meskipun sedang terjadi pemanasan global. Ilmu medis. Ilmu medis di tahun 2050 memungkinkan jika terjadi kematian seseorang, maka informasi yang tersimpan di dalam otaknya bisa dipindahkan ke komputer melalui teknologi BCI, dan informasi tersebut bisa dialihkan dan diupload ke robot humanoid. Kemajuan lain dalam dunia medis adalah penyakit serius seperti kanker akan mudah disembuhkan. Satu-satunya kelemahan dari perkembangan ini adalah bahwa setiap teknologi baru sangatlah mahal ketika pertama kali diperkenalkan, sehingga mungkin sebagian besar orang tidak memiliki akses terhadap teknologi yang benar-benar sangat bermanfaat ini. Transportasi. Teknologi berikutnya adalah transportasi. Akan terjadi perubahan besar dalam dunia transportasi, yaitu mobil bisa mengendarai sendiri atau self-driving. Sekarang teknologi ini telah dilakukan oleh produsen mobil seperti Tesla. Tidaklah berlebihan jika di tahun 2050 teknologi untuk kendaraan sepenuhnya telah berjalan otomatis. Akan ada beberapa keuntungan penting dari kendaraan otomatis tersebut, termasuk pengurangan secara drastis kecelakaan lalu lintas karena kendaraan akan berkolaborasi dengan sistem kontrol lalu lintas. Hal lain yang terjadi dalam hidup adalah perubahan gaya hidup, yaitu kita akan terbiasa dengan kendaraan tanpa sopir manusia. Perkembangan menarik lainnya adalah proyek Hyperloop oleh Elon Musk, sebuah metode transportasi umum menggunakan levitasi elektromagnetik dengan kecepatan historis 310 km per jam. Kereta ini menghadirkan peluang bagi moda transportasi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih bersih, dan jika lebih banyak orang memilihnya maka akan ada lebih sedikit insiden terkait lalu lintas. Bahan bakar. Masih menyangkut transportasi, yaitu bahan bakar yang digunakan di masa depan adalah energi terbarukan. Saat ini dunia sedang dilanda pemanasan global dan ancaman menipisnya sumber daya alam. Sehingga kita perlu beradaptasi dengan sumber energi yang lebih berkelanjutan. Saat ini Hyperloop adalah salah satunya mengeksplorasi levitasi elektromagnetik, dan industri otomotif juga telah mencari cara untuk mengurangi emisi kendaraan yang berbahaya. Ini semua adalah upaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan menghentikan penggunaan bahan bakar yang mengeluarkan karbon. Selain itu, penelitian tersebut sedang dilakukan pada energi surya dan panas angin laut. Perusahaan khususnya Blue Race, pengembang spesialis konversi energi panas laut, sedang mengerjakan sebuah proyek
yang dapat sepenuhnya menghapuskan penggunaan bahan bakar fosil. Semoga Blue Race dan rekan-rekannya segera berhasil meringankan beberapa masalah lingkungan yang kita hadapi. Eksplorasi ruang angkasa. Perusahaan eksplorasi dan kolonisasi ruang angkasa seperti SpaceX dan Blue Origin bersiap untuk melakukan perubahan besar dalam hal teknologi luar angkasa, yang pada akhirnya memungkinkan manusia untuk hidup di planet lain. Pariwisata luar angkasa juga akan menjadi kenyataan bagi mereka yang mampu. Kemungkinan tujuan liburan akan meluas hingga mencakup tempat-tempat lain di luar bumi seperti planet Mars dan bulan. Sayangnya perjalanan ke orbit bumi akan sangat mahal, sehingga menjadikannya eksklusif atau terbatas. Hanya untuk mereka yang sangat kaya atau setidaknya di awal teknologi itu berjalan. Kecerdasan buatan. Teknologi ini akan tersedia bagi siapapun, untuk semua kalangan, yaitu teknologi kecerdasan buatan. Teknologi ini telah duluan maju dibandingkan teknologi yang lain, dan sudah digunakan secara massal. Contoh sederhana yang bisa kita gunakan adalah proses pembuatan foto hanya menggunakan teks. Kecerdasan buatan juga telah digunakan di robot, sehingga mereka benar-benar cerdas, bisa berpikir sendiri layaknya manusia. Di sisi lain, penggunaan AI akan menjadi hal yang sangat penting, tentu saja mengubah wajah dunia kerja, dan akan menghadapi perubahan radikal, di mana pekerjaan kita akan diambil alih oleh kecerdasan buatan. Setengah dari pekerjaan di dunia saat ini akan punah dan diambil alih oleh mesin dan robot AI pada tahun 2050. Pendidikan. Pendidikan juga akan mengalami beberapa perubahan signifikan karena pembelajaran digital telah meningkat terutama selama pandemi. Pada tahun 2050, sekolah yang sepenuhnya digital akan menjadi hal biasa. Sekolah tidak lagi memerlukan buku, melainkan menggunakan tablet dan laptop, karena para ahli pendidikan tinggi percaya bahwa lebih dari 70% populasi siswa akan terdaftar dalam gelar online, sehingga menjadikan pendidikan lebih mengglobal. Saya yakin kelas pendidikan online dapat diajarkan oleh robot kecerdasan buatan pada saat itu. Saya juga membayangkan robot menyiapkan materi pelajaran, memberi kuliah, dan menilai tugas. Metaverse. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa realitas virtual dan kecerdasan buatan telah dimasukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari melalui raksasa media sosial Facebook. Metaverse adalah dunia realitas virtual yang dihasilkan komputer di mana Anda dapat berinteraksi dengan pengguna lain melalui perangkat lunak yang mendukung kecerdasan buatan. Interaksi antar pengguna akan menggunakan avatar atau animasi. Bahkan Metaverse akan menawarkan pengalaman virtual lengkap yang mencakup berbelanja hingga bepergian langsung dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Orang-orang akan memiliki pilihan untuk berbagi pengalaman virtual mereka dengan dunia. Bayangkan, bisa melakukan perjalanan liburan ke tempat tujuan favorit Anda bersama keluarga. Hanya saja Anda tidak secara fisik berada di sana. Uang digital. Di tahun 2050, penggunaan uang tunai atau uang fisik tidak akan digunakan lagi. Semua transaksi akan dilakukan secara virtual dengan kemunculan teknologi kecerdasan buatan beserta teknologi futuristik lainnya. Kita tidak perlu lagi berbelanja bahan makanan sendiri, sehingga uang kertas dan plastik tradisional semakin tidak digunakan lagi. Seperti Tesla yang memesan suku cadang mobilnya sendiri, sesuai kebutuhan dapur serta lemari es otomatis. Real estate. Real estate akan menerapkan sistem otomatisasi peralatan rumah tangga. Gedung dan rumah pada tahun 2050 juga akan sepenuhnya cerdas. Anda dapat memanggil TV hologram menggunakan suara, dan itu akan muncul tepat di depan Anda. Jadi tidak perlu mencari remote lagi, karena Anda dapat mengontrol TV dengan pikiran Anda. Karena menggunakan nanoteknologi seperti yang dibahas di awal video. Jadi narasi video ini hanyalah menggambarkan atau memprediksi tentang masa depan, tepatnya kehidupan di tahun 2050. Semoga sistem dan struktur masyarakat kita saat ini akan mampu menghadapi gempuran perubahan karena adanya inovasi-inovasi teknologi tersebut. Silahkan beri komentar di bawah. Menurut kalian apa yang akan terjadi di tahun 2050 dengan hadirnya teknologi yang telah disebutkan tersebut? Dan jangan lupa subscribe agar bisa menonton video-video tentang teknologi selanjutnya.
Salam.